Bisnis online bukan soal mulai, tapi bertahan. Ini panduannya, jangan skip. Yang mau punya bisnis, dengerin. Halo semua dan selamat datang. Pernah kepikiran buat mulai bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Nah, kayaknya pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Bisnis online di Indonesia itu peluangnya gede banget dan terbuka buat siapa aja. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana cara memulainya, langkah demi langkah. Oke, yuk kita mulai. Gak ada yang lebih menginspirasi daripada kisah sukses nyata kan? Coba deh, kita lihat cerita dari Eka Lesmana. Banyak yang mikir, sukses di dunia digital itu butuh sekolah tinggi. Tapi Eka membuktikan kalau itu salah besar. Dengan ijazah SMP, dia bisa loh menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan dari bisnis online. Luar biasa. Artinya, apa? Kalau Eka aja bisa, kita juga pasti bisa dong. Ceritanya itu bukan pengecualian, tapi bukti nyata kalau dengan niat dan cara yang benar, sukses online itu bisa diraih siapa aja. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta jalan pribadi buat kalian. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih buat kita nyamain persepsi dulu. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya toko online itu? Gampangnya ini tuh kayak toko biasa yang kita kenal, ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya. Bedanya semuanya terjadi secara online. Kamu nggak perlu sewa ruko atau bangunan mahal, etalase toko kamu tuh ya layar HP atau laptop pelanggan kamu. Simple kan? Nah, kelebihannya dibanding toko fisik itu banyak banget. Coba bayangin, jangkauan jualan kamu bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kamu bisa jalanin sendiri tanpa perlu karyawan. Bahkan ada cara jualan tanpa perlu punya stok barang sendiri. Toko kamu juga buka 24 jam non-stop dan biaya promosi jauh lebih murah daripada cetak spanduk. Oke, sekarang udah kebayangkan untungnya apa aja? Langkah berikutnya, kita masuk ke keputusan yang paling penting di awal. Gimana cara kamu jualan? Ada 3 model utama yang bisa kamu pilih. Model yang pertama ini cocok banget buat para kreator. Kalau kamu jago bikin kue, bisa desain baju, atau hobi bikin kerajinan tangan, ini jalur kamu. Keunggulan utamanya? Jelas, keunikan. Produkmu itu benar-benar cuma satu-satunya, dan itu bisa jadi nilai jual yang kuat banget. Model kedua, jadi reseller. Gampangnya, kamu kulakan atau beli barang dalam jumlah banyak dari produsen dengan harga grosir yang lebih murah, terus kamu jual lagi deh satu persatu dengan harga eceran. Di sini, kamu yang nentuin sendiri mau ngambil untung berapa. Nah, yang ketiga ini yang lagi ngetren banget, dropshipping. Model ini benar-benar game changer. Tugas kamu cuma satu, promosi dan jualan. Kalau ada yang beli, kamu tinggal terusin pesanannya ke supplier. Nanti, supplier yang bakal packing dan kirim barangnya langsung ke pembeli. Tapi, atas nama toko kamu. Kamu mau sama sekali nggak perlu keluar modal buat stok barang loh. Yuk, sekarang kita bedah langsung ketiganya biar lebih jelas. Ini penting loh. Kalau kamu punya ide orisinal dan modal yang cukup, buat sendiri itu menawarkan produk yang super unik. Kalau modalnya terbatas, reseller bisa jadi jalan tengah. Tapi, kalau kamu mau mulai bisnis dengan modal 0 dan risiko 0, dropshipping jawabannya. Meskipun ya, produknya biasanya nggak seunik kalau bikin sendiri. Lihat deh, alur kerja dropshipping itu sesimpel ini. Pertama, kamu pasang foto produk dan promosi. Kedua, ada pelanggan yang suka dan bayar ke kamu. Ketiga, kamu bayar harga modalnya ke supplier sambil kasih alamat pelanggan. Terakhir, supplier yang kirim barangnya. Kamu dapat untung dari selisihnya tanpa perlu repot sama sekali. Efisien banget. Oke, model bisnis udah dipilih. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian eksekusinya. Gimana caranya milih produk yang laku? Dan yang paling penting, gimana caranya biar orang-orang tahu toko kita dan mau beli? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat yang baru mau mulai. Kira-kira, apa sih yang paling dicari dan laku keras di pasar online Indonesia? Kalau kita lihat dari data, ada 3 kategori raksasa yang mendominasi. Pertama, pakaian atau fashion. Siapa sih yang nggak butuh baju kan? Kedua, makanan. Apalagi makanan-makanan unik yang kemasannya menarik. Dan ketiga, tentu saja, kosmetik dan skincare. Permintaannya kayak nggak ada habisnya. Ini bisa jadi titik awal yang bagus buat riset produkmu. Punya produk yang bagus itu baru setengah jalan. Nggak ada artinya kalau nggak ada yang tahu kan? Jadi, sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah penting, promosi. Kamu punya beberapa senjata andalan nih. Bisa bikin rumah sendiri lewat website atau blog. Bisa juga buka lapak di pasar yang udah ramai kayak marketplace. Tentu saja, media sosial itu alat yang super ampuh. Dan kalau ada budget lebih, iklan berbayar bisa jadi jalan tol buat bisnis kamu. Masih ragu sama kekuatan media sosial? Coba lihat kisah Dion Arochman ini. Cuma modal aktif di media sosial, dia bisa jual ribuan jersey bola setiap bulan dan dapat omset puluhan juta rupiah.
Ini bukti nyata kalau kreativitas dan konsistensi di media sosial itu bisa ngalahin budget iklan yang besar. Tapi, gimana kalau ngurusin toko, produk, packing, itu semua rasanya kok ribet banget ya buat pemula? Eits, tenang dulu. Ada satu lagi jalan lain buat cari uang dari internet yang bahkan lebih simpel. Namanya pemasaran afiliasi. Biar gampang ngertinya, afiliasi itu pada dasarnya adalah maklar versi digital. Kalau di dunia nyata ada maklar tanah yang menghubungkan penjual dan pembeli buat dapat komisi, nah di dunia online kamu melakukan hal yang sama. Bedanya, senjatamu adalah sebuah link khusus. Siapapun yang belanja lewat link kamu dapat komisi. Sesimpel itu. Jadi tugas utama kamu itu cuma jadi jembatan. Kamu bisa nulis review produk di blog, bikin konten video, atau main SEO. Itu loh, cara biar kontenmu gampang ditemui di Google. Tujuannya satu, mengarahkan orang buat ngeklik link kamu dan belanja. Setiap transaksi yang terjadi, kamu dibayar. Kelebihannya banyak banget. Kamu nggak usah pusing bikin produk, nggak perlu ngurus stok, packing, pengiriman, apalagi komplain pelanggan. Kamu bisa kerja dari mana aja, kapan aja, dan yang paling keren, bisnis kamu bisa jalan otomatis. Bayangin, kamu bisa dapat duit bahkan pas lagi tidur. Potensi penghasilannya gede banget. Nah, kita udah bahas semua. Dari bikin produk sendiri, jadi reseller, dropshipper, sampai afiliasi. Masing-masing ada plus minusnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, dari semua pilihan ini, langkah pertama mana yang bakal kamu ambil untuk memulai perjalananmu di dunia bisnis online? Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.